This march was never about the bill. I ripped that in half and chucked it away. Para penonton yang budiman, ini adalah kelanjutan kisah Hannah Rohiti Maipi Clark yang merobek rancangan undang-undang dalam sidang parlemen Selandia Baru pada tanggal 14 November 2024 yang lalu. Dan apa yang terjadi dengan Hannah Rohiti setelah aksinya tersebut? Mari kita bahas setelah yang satu ini. Bagi kamu para pengguna media sosial, tentu kamu pernah melihat gadis belia ini di platform YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, dan aplikasi media sosial lainnya. Karena 3 minggu belakangan ini, gadis belia ini viral di media sosial karena aksinya merobek rancangan undang-undang kontroversial dalam voting di sidang parlemen Selandia Baru beberapa waktu yang lalu. Siapakah Hannah Rohiti? Bagi kamu yang pernah menonton video kami yang ini, kamu pasti tahu siapa Hannah Rohiti dan seperti apa sepak terjangnya. Namun jika kamu belum pernah menonton video tersebut, dapat kami sampaikan garis besar videonya sebagai berikut. Hannah Rohiti adalah orang Maori. Dia merupakan anggota parlemen termuda Selandia Baru dari Partai Maori sejak 14 Oktober tahun 2023 untuk wilayah pemilihan Hauraki Waikato. Usianya baru 22 tahun, dilahirkan di Hanli pada tanggal 22 September tahun 2002. Menyelesaikan pendidikan sarjana dengan kualifikasi pendidikan matrikulasi di Oxford University pada tahun 2022. Pada hari Kamis tanggal 14 November tahun 2024 yang lalu, Hannah merobek salinan rancangan undang-undang kontroversial di ruang parlemen sembari membawakan tarian Haka Kamate, sebuah tarian perang suku Maori. Video aksi Hannah yang merobek rancangan undang-undang dan menari Haka tersebut dimuat secara luas oleh media internasional dan diunggah oleh Maori Television. Video tersebut menjadi viral dan telah ditonton lebih dari 200 juta kali serta telah mengumpulkan lebih dari 25 juta like hanya dalam 3 hari. Kenapa Hannah merobek salinan rancangan undang-undang di ruang parlemen? Rancangan undang-undang yang dicetus oleh Partai Libertarian ACT tersebut dinilai cacat hukum dan terindikasi ada upaya pemerintah koalisi sayap kanan untuk mencabut hak-hak suku Maori yang tertuang di dalam perjanjian Waitangi. Rancangan undang-undang tersebut dianggap sebagai salah satu tindakan paling mengerikan dalam serangkaian perubahan legislatif yang didorong oleh pemerintah yang oleh suku Maori dipandang sebagai serangan langsung terhadap kesehatan, bahasa, budaya, dan hak atas tanah mereka. Sejak aksinya merobek salinan rancangan undang-undang di ruang parlemen, apa yang terjadi dengan Hannah Rohiti Maipi Clark? Pada hari yang sama, Hannah diskor selama 24 jam oleh Ketua Parlemen Jerry Brownlee karena dianggap melanggar tata tertib parlemen, sehingga sore harinya dia tidak diperkenankan lagi ikut membahas rancangan undang-undang tersebut. Tidak hanya itu, Hannah Rohiti juga dipotong gajinya di parlemen selama beberapa bulan. Selain gajinya dipotong, Ketua Parlemen Jerry Brownlee juga menamai Hannah Rohiti bersama ketiga anggota parlemen dari Partai Maori lainnya dan satu dari Partai Buruh ke Komite Hak Istimewa. Istilah menamai dalam parlemen model Westminster seperti Selandia Baru berarti memungkinkan ketua parlemen untuk memberhentikan sementara anggota parlemen yang melanggar aturan perilaku legislatif. Mereka-mereka yang dinamai oleh ketua parlemen adalah Debbie Ngarewa-Packer, Rawiri Waititi, Hannah Rohiti Maipi Clark, dan Penny Henare dari Partai Buruh. Jerry Brownlee mengatakan bahwa tarian Haka tersebut tidak tertib dan mengganggu. Brownlee juga mengatakan bahwa ia tidak sedang memutuskan tentang kesesuaian Haka dan tempatnya dalam tikanga parlemen yang merupakan masalah berbeda yang akan dipertimbangkan oleh Komite Tata Tertib di kemudian hari. Di sisi lain, David Seymour, Ketua Partai Libertarian ACT yang mencetuskan rancangan undang-undang kontroversial tersebut, menilai bahwa insiden tarian Haka tersebut telah membuat Selandia Baru tampak buruk di panggung dunia. Bagi seluruh dunia dan sebagian besar warga Selandia Baru, hal itu terlihat konyol. Ada satu orang yang mengajukan perdebatan yang beralasan dan mengundang tanggapan. Lalu ada orang-orang yang menari-nari seperti sedang berperang, melontarkan hinaan pribadi, dan akhirnya dikeluarkan dari parlemen. Kita harus melihat kenyataan di sini, perilaku itu sama sekali tidak dapat diterima, kata David Seymour.
Brownlee mengatakan kalau dia telah menerima surat dari Menteri Utama Selandia Baru, St. John's, anggota Parlemen Nasional Susie Redmayne, dan anggota Parlemen Libertarian ACT, Todd Stephenson, untuk menamai Hannah Rohiti dan kawan-kawannya. Brownlee mencatat bahwa ia telah menamai Hannah Rohiti yang memimpin tarian Haka dan mengatakan bahwa hal tersebut harus dianggap sebagai masalah serius oleh setiap anggota parlemen. Mengambil tindakan untuk mencegah pemungutan suara selesai sama sekali tidak dapat diterima. Namun pada titik ini, menyebutkan nama adalah satu-satunya tindakan yang saya pilih untuk diambil terkait masalah itu, kata Brownlee. Lebih lanjut, Brownlee mengatakan alat surat-surat yang ia terima menyebutkan sejumlah anggota yang berpartisipasi dalam tarian Haka di DPR, khususnya 4 anggota yang meninggalkan kursi mereka untuk berdiri di lantai DPR. 3 diantaranya maju ke kursi partai lain. Hal tersebut dianggap kegiatan yang tidak tertib dan mengganggu prosedur DPR. DPR menganggap bahwa kegiatan tersebut sebagai penghinaan dan menghalangi atau menghambat kerja DPR dalam menjalankan fungsinya, kata Brownlee. Oleh karena itu, menurut Brownlee, Komite Hak Istimewa harus mempertimbangkan tindakan tarian Haka yang dilakukan oleh Hannah Rohiti, Narewa Peker, Waititi, dan Henare. Lalu bagaimana respon Hannah Rohiti dan anggota parlemen lainnya yang dinamai ke Komite Hak Istimewa karena melakukan tarian Haka dalam sidang parlemen? Hannah Rohiti adalah anggota parlemen sejati sekalipun masih muda. Meskipun dia diskor dari gedung parlemen selama 24 jam, gajinya dipotong, bahkan dilaporkan ke Komite Hak Istimewa, tak menciutkan semangatnya untuk membela suara rakyat kecil yang memperjuangkan hak-haknya. Sejak diskor dan dilaporkan ke Komite Hak Istimewa, Hannah Rohiti bersama rekannya anggota parlemen lainnya turun ke jalan. Mereka berada di tengah-tengah massa, memimpin hampir 40.000 orang yang ikut dalam hikoi untuk membatalkan rancangan undang-undang yang dicetuskan David Seymour. Rancangan undang-undang yang dipromosikan oleh David Seymour, pemimpin Partai Libertarian ACT, telah memicu kemarahan publik, terutama orang-orang dari suku Maori. Perdana Menteri Christopher Luxon menyebut rancangan undang-undang tersebut memecah belah. My view, a very simplistic interpretation of the Treaty of Waitangi that has served us, I think, incredibly well, and to simplify it down in the way through a piece of legislation like this, I think is a disservice to the treaty. We do not like this bill. We will not be supporting it. We see no need for it because we think it is divisive. Christopher Luxon yang berasal dari Partai Nasional mengatakan kalau ia ingin rancangan undang-undang tersebut ditolak pada pembacaan kedua. I think some of them are fearful that we will change our mind. We will not be changing our mind. We will not be supporting it at second reading. But my real desire is, look, everyone has a right to protest legally and peacefully, and importantly, we want them to stay safe. Berapa untuk Hannah Rohiti? Tak berlebihan kiranya BBC Media Inggris memasukkan kamu ke dalam 100 wanita terhebat tahun 2024.